Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakalan ngejelasin tentang modul pertama dari Laboratorium Sistem Informasi Manajemen 2021. Nah, di sini modul pertama kali ini dalam lab SIM 2021 yaitu IRD, CDM, PDM, dan database. Nah, kita langsung lanjut aja ke tipusnya. Di sini aku bakal ngejelasin nih apa itu IRD. Nah, IRD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Nah, IRD juga dapat diartikan sebagai bentuk awal perancangan basis data yang menggunakan simbol-simbol yang terdiri dari entitas dan hubungan. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin apa itu entitas atau yang di dalam komponen dari IRD itu sendiri. Nah, di dalam komponen IRD itu ada yang namanya entitas. Nah, entitas atau biasa disebut dengan entity itu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Nah, pengertian lainnya menurut Brady dan Lonham tahun 2010 itu entitas yaitu objek yang menarik di bidang organisasi yang dimodelkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada juga yang namanya hubungan atau relationship. Nah, di sini itu hubungan adalah suatu hubungan antara dua jenis entitas itu tadi dan dipresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Contohnya kalian bisa baca di modul yang udah diupload di website. Nah, selanjutnya ada atribut. Atribut itu merupakan informasi, jadi lebih rinci tentang jenis entitas tersebut. Jadi atribut itu memiliki struktur internal yang berupa tipe data. Jadi dia itu lebih spesifik karakternya dari si atribut itu tadi. Selanjutnya ada yang namanya derajat relasi atau yang biasa disebut dengan kardinalitas rasio. Nah, di sini menjelaskan yaitu jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lain. Nah, di dalam derajat relasi ini itu ada sebanyak 3 macam. Yang pertama yaitu one to many, sama many to many. Di sini yang dimaksud dengan one to one yaitu setiap entitas itu pada himpunan di entitas A contohnya itu paling banyak dengan satu entitas pada himpunan B. Jadi kalian dapat pahami di gambar yang terdapat di modul. Jadi ini contoh dari relasi one to one. Selanjutnya dimaksud dengan relasi one to many yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Tetapi setiap entitas pada entitas B tadi dapat berhubungan dengan satu entitas saja pada hubungan A. Jadi yang dimaksud di sini entitas A itu dapat berhubungan banyak ke entitas B. Jadi satu entitas itu bisa berhubungan ke banyak entitas B. Sedangkan kalau di entitas B itu hanya dapat berhubungan pada satu entitas A saja. Selanjutnya yaitu ada yang namanya relasi many to many. Yaitu setiap entitas pada himpunan A ini memiliki hubungan banyak entitas juga pada himpunan entitas B. Nah, begitupun sebaliknya entitas B juga dapat berhubungan banyak dengan entitas A. Selanjutnya di sini ada garis. Nah, garis di sini atau bentuk-bentuk itu biasanya menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi sehingga menggambarkan diagram tersebut seperti gambar. Nah, contoh simbol-simbol yang ada di IRD itu seperti ini. Entitas itu bentuknya kotak, kalau relasi bentuknya seperti belah ketupat atau layang-layang, kalau atribut itu lingkaran, sedangkan garis ya garis. Lanjut, setelah kalian sudah paham tentang IRD, sekarang kita akan membahas tentang CDM. Nah, CDM atau biasa disebut dengan Conceptual Data Model adalah suatu desain konsep utama dari suatu database yang menghubungkan antar tabel. Nah, CDM ini memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data dan tidak tergantung pada software atau pertimbangan modul struktur data. Nah, jadi seperti itu. Nah, di dalam CDM itu terdapat beberapa objek. Ada 3 objek. Yang pertama juga ada entitas. Yang kedua juga ada relasi. Yang ketiga namanya inheritance. Nah, kalau entitas sama hubungan atau relasi itu sama aja di IRD.
Sedangkan di sini bedanya itu di inheritage. Nah, untuk membuat inheritage dari sebuah entitas, terlebih dahulu buat entitas-entitas lain yang merupakan child dari entitas parent. Lalu klik menu pada palette dengan tabel inheritage. Jadi hubungan entitas parent ini dengan salah satu entitas child. Nah, untuk menghubungkannya itu entitas child yang lain, tarik garis antar lambang. Nanti kita contohkan di aplikasinya. Selanjutnya di sini PDM. PDM itu model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara tabel-tabel tersebut. Nah, biasanya setiap tabel itu mempunyai jumlah kolom di mana setiap kolomnya itu memiliki nama yang unik. Jadi, ada beberapa jenis objek dalam PDM. Ada table, ada view, ada reference. Nah, langkah-langkahnya nanti bakalan kita bahas waktu running program. Nah, yang terakhir yaitu database. Nah, database atau basis data adalah kumpulan dari data-data yang terbentuk, membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Jadi, dari CDM sama PDM itu nanti akan terbentuk suatu database yang lebih ringkas. Jadi seperti itu. Terus di sini sifat-sifat database itu yang pertama internal, yaitu kesatuan dari file-file yang terlibat. Yang kedua itu terbagi atau share. Jadi elemen-elemen database itu dapat dibagi pada user, baik secara sendiri maupun serentak pada waktu yang sama. Nah, di dalam database itu ada yang namanya query. Nah, query itu apa sih? Query itu yaitu suatu istilah yang merujuk pada permintaan pengguna, suatu istilah yang merujuk pada permintaan pengguna, ulangi deh, untuk memperoleh informasi database. Nah, pada umumnya query itu terbagi menjadi dua macam, select query dan action query. Nah, di mana select query itu tersebut mengacu pada permintaan untuk memperoleh data atau informasi yang terdapat di dalam database, sedangkan action query itu merupakan permintaan yang berkaitan dengan operasi-operasi seperti penambahan atau insert, pembaruan atau updating, dan penghapusan atau deletion. Terus ada juga MySQL. MySQL itu sistem manajemen database relasional open source dengan client server model. Terus sedangkan kalau yang disebut dengan RDBMS atau database relational open source itu software untuk membuat dan mengelola database berdasarkan pada model relasional. Seperti MySQL, AB itu juga merupakan sebuah perusahaan asal Swedia. Nanti kalian baca sendiri ya di modulnya. Terus kekurangan sama kelebihan MySQL yaitu kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Sulit mengelola database yang besar, technical support yang kurang bagus. Terus kelebihannya itu mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain, tidak membutuhkan data besar, mendukung multi user dan lain-lain sebagainya. Oke, dari sini kita langsung ke studi kasus. Nah, studi kasus kali ini contohnya aja ya, nanti kalian bikin studi kasus sendiri. Di sini suatu perusahaan persewaan kontrakan menggunakan sistem manual dalam mengatur persediaan rumah, kontrakan, serta permintaan sewa dari customer, sehingga manajer pada perusahaan tersebut ingin membuat suatu web yang digunakan untuk mengatur persediaan rumah kontrakan pada perusahaan persewaan tersebut. Nah, sebelum suatu web itu dibentuk, harus membuat IRD, CDM, PDM terlebih dahulu. Tampilan hasil pembuatan CDM, PDM menggunakan Power Designer adalah sebagai berikut. Jadi, di sini aku bakalan ngejelasin tentang IRD-nya. Oke, bentar. Nah, di sini sudah dibikin sebuah IRD. Jadi bikinnya tuh lewat Word seperti biasa, terserah, ada aplikasi juga boleh, tapi pakai Word juga boleh. Nah, di sini yang dimaksud di sini tadi itu merupakan entitasnya. Jadi entitas itu kan subjek nih. Jadi penyewanya itu entitas, gambarnya kotak gini. Terus yang lingkaran-lingkaran itu namanya atribut. Jadi di dalam, maksudnya gini, di dalam penyewa ini tadi itu harus ada atribut apa. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kan kita pertama yaitu menentukan entitas nih. Jadi entitasnya di sini ada penyewa, ada pemilik,
ada rumah sama nota. Nah, setelah kita sudah menentukan nih entitas apa yang dibutuhkan dari suatu web yang akan kita buat, lalu kita menentukan atribut dari setiap entitas tersebut. Jadi ada atribut dari penyewa itu ada NIK, nama, nomor telepon, alamat. Terus di sini untuk pemilik itu ID pemilik sama nama pemilik. Untuk rumah yaitu nomor rumah, tipe rumah, ukuran rumah. Dan untuk nota atributnya ada nominal, tanggal nota, nomor nota. Nah, dapat kalian lihat setiap atribut dalam suatu entitas atau masing-masing entitas ini tidak ada satupun yang sama. Jadi kenapa harus dibuat demikian? Karena nanti pada proses kita masuk di aplikasi Power Designer-nya atau kita membuat CDM PDM-nya, di saat salah satu atribut itu sama, akan terjadi error atau tidak bisa running program. Jadi seperti itu. Di setiap atributnya itu harus ada bedanya. Jadi kalau misalkan di sini misalkan nama, di sini juga nggak boleh nama aja, harus tambahin nama pemilik. Kalau di sini pakai NIK, berarti di sini harus pakai ID pemilik. Jadi seperti itu. Lanjut, di sini ada garis yang menghubungkan antara penyewa sama pemilik. Nah, di tengah-tengahnya itu ada semacam relasi. Jadi relasinya ini tuh apa? Yaitu mendatangi. Jadi si penyewa mendatangi pemilik. Jadi seperti itu. Terus lanjut, si pemilik menunjukkan rumah. Jadi setelah penyewa itu tadi datang ke pemilik tersebut menunjukkan rumah. Jadi dalam hal ini kita membuat alur proses secara simple di Word atau aplikasi lain boleh. Nah, setelah pemilik menunjukkan rumahnya, rumah tersebut akan setelah deal disewa oleh si penyewa ini tadi, rumah akan menghasilkan nota. Jadi seperti itu. Akan muncul nomor nota, tanggal nota, nominal. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan ke Power Designer. Nah, untuk yang pertama, kalian buka nih new program, create new model. Nah, di sini kalian klik information, terus kalian klik yang namanya conceptual data. Nah, di sini kan sudah aku klik nih ya. Oke. Nah, di sini model namanya kalian kasih nama kalian, terus sesi terserah. Lab sim. Terus oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul kan LabSim 2021, itu nama proyeknya kita. Di sini kita cari entity atau entitas. Diklik. Kalian misalkan butuh entitas berapa nih dalam satu program yang akan kalian buat. Berhubung tadi ada 4 entitas kan. Ada penyewa, pemilik, apalagi tadi ya, rumah, sama nota. Selanjutnya di sini kita kembali ke ini pointer, kita klik, kita ganti nama entitasnya. Setelah itu kita klik kanan, kita tentuin atributnya. Nah, tadi di sini tentukan nih, kita kan sudah bikin nih IRD-nya gambaran kasarnya. Jadi penyewa itu punya atribut apa, jadi kita masukkan satu-satu. Ada NIK, nama, nomor telepon, sama alamat. Benar-benar. Nah ya.
Nah, setelah itu kita udah nentu ini entitasnya tadi, setiap atribut. Terus kita masukkan ke data type. Sini kita klik kanan. Nah, oke. Kita pilih variabel karakter. Nah, di sini kan banyak banget nih standar data type-nya itu apa aja. Jadi kalian bisa pilih sesuai kemauan data kalian. Jadi misalkan gini, kalian mau bikin yang muncul tanggal-tanggalnya, kalian bisa pakai date. Kalian ubah sekreatif mungkin sesuai web yang kalian. Kalau aku kan nama nih, jadi pakai variabel karakter. Nah, di sini kita taruh kayak maksimal karakter yang bisa ditulis itu berapa? 250 aja. Oke. Lainnya pun kayak gitu. Dan Ika juga aku pakai variabel karakter 50 juga. Ini terserah kalian sih, maksudnya mau ngisi yang apa sesuai sama studi kasus yang kalian ambil nanti. Oke. Nah, udah kan? Nah, di sini ada M sama P. Nah, di sini itu namanya, kalau ini namanya primary, kalau ini namanya mandatory. Nah, bedanya apa nih? Nah, di dalam entitas itu ada satu kata kunci atau primary key yang biasa. Jadi dia itu hanya satu orang atau satu entitas aja yang punya satu primary key. Jadi misalnya nih, aku ya, namaku ditulis Bella gitu kan. NIK, setiap orang NIK itu kan beda-beda. Nah, itu kita klik yang primary key-nya. Terus untuk nama, nomor alamat, nomor telepon sama alamat, kita klik yang mandatory. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalian harus nentuin dalam satu atribut, dalam suatu entitas itu tadi, salah satunya itu harus jadi primary key-nya. Jadi dia buat kunci yang menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lain itu tadi. Terus aku klik OK. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Bisa nggak ya? Oke. Nah, jadi di sini aku selesai dulu aja ya. Pemilik. Ini primary key-nya itu pasti ID pemilik. Oke. Terus di sini rumah kontrakan tipe, ukuran sama nomor. Jadi aku juga pakai variabel semuanya supaya lebih gampang. Nah, di sini dari entitas rumah kontrakan itu tadi yang jadi primary-nya yaitu nomor rumah. Tipe, ya benar, kan nomor rumah ya. Terus nota, nanti nota nominal,
Nominal, nomor nota jadi primary key, tanggal notanya jadi mandatory. Oke, setelah jadi semua, di sini kan sudah lengkap nih. Sudah ada atribut, sudah ada entitasnya. Nah, sekarang kita akan bikin relasinya. Nah, jadi di sini dari penyewa, benar. Tarik garis. Dari penyewa ke pemilik. Terus dari pemilik ke rumah kontrakan, dari rumah kontrakan ke nota. Nah, oke. Atau supaya lebih cantik. Nah, di sini untuk relationship yang pertama kita ubah. Oh, wait, jangan ini dulu. Kalian bisa ubah di sini juga, bisa sih sebenarnya. Di sini relationship-nya apa nih? Dari penyewa ke pemilik. Mendatangi. Nah, di sini mendatangi yaitu kita klik kardinalitasnya dari penyewa ke pemilik. Nah, kira-kira kita pakai yang many to one. Ya, kan ya, many to one. Ya, many to one. Many to one. Jadi, penyewa yang banyak itu bisa dilayani oleh satu pemilik saja. Jadi, seperti itu maksudnya. Oke, terus kita klik 2 kali. Dari pemilik ke rumah kontrakan, yaitu menunjukkan. Oke. Terus kardinalitasnya kita lihat harus one to many kan, jadi pemilik ke rumah kontrakan. Jadi satu pemilik memiliki banyak rumah kontrakan. Jadi cabangnya itu beda. Oke. Selanjutnya yang ketiga, sini ketiga itu menghasilkan. Kita cek kardinalitasnya itu one to many. Jadi dari satu rumah kontrakan itu tadi bisa banyak nota. Jadi seperti itu. Jadi nota itu cuma melayani satu rumah kontrakan. Jadi seperti itu. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini nih, kalian terus habis itu cek model. Jadi ini sebenarnya ya, ini tuh sudah jadi CDM kalian. Udah jadi cuma seperti ini. Nah, terus kalian cek nih apakah sudah benar atribut dan entitas yang kalian masukkan. Nah, di sini sudah tidak ada result list dan di sini sudah error. Pokoknya di sini sudah tidak ada 0 error dan 0 warning. Selanjutnya kita kembali ke sini. Nah, setelah kita kembali ke sini, selanjutnya kita akan bikin PDM. Nah, dari sini cara bikin PDM itu gampang banget. Dari sini itu kalian tinggal generate aja. Kita klik tools juga lagi. Salah. Kita klik tools, terus pilih yang physical data model. Kita klik, kita tunggu. Nah, di sini kalian kasih nama nih, kalian simpan kan, kalian kasih nama. Namanya apa ya? Rumah kontrakan. Oke, yang lain kosongin aja, kosong, kita cuma ganti ini aja. Oke. Akan muncul seperti ini. Nah, di sini yang dimaksud semua arah panah itu menuju ke pemilik. Karena apa? Pemilik ini hanya satu orang atau personal aja. Jadi dari penyewa juga mengarah ke pemilik. Dari rumah kontrakan juga mengarah ke pemilik. Dari nota mengarah ke rumah kontrakan. Jadi titik temunya itu berada di pemilik ini tadi.
gitu. Nah, oke, selanjutnya kan udah jadi PDM nih. Nah, dari PDM itu kita generate database. Jadi kita generatekan ke database mana ya? Oh, oke. Nah, supaya jadi SQL nih, kita tulis rumah kontakan SQL juga udah oke. Supaya nanti ini file ini itu bisa diinput ke Excel. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini sudah jadi file dan masuk di mana ya? PHP My Admin SQL. Tara, sudah masuk. Kita hapus. Jadi untuk yang exam nanti bakal jelasin sama Mbak Melani. Aku mau nambahin sedikit lagi nih. Jadi nanti untuk pegangan modul sama jadwal praktikan atau kalian nanti dapat aslab siapa, itu kalian bisa cek di website. Jadi gitu. Jadi kalian akan bakal dapat warna map. Jadi warna mapnya itu apa, terus kalian sesuaiin untuk minggu hari ini apa, minggu besok apa, minggu selanjutnya apa gitu. Dan untuk pegangan modul juga kalian bisa cek di website. Oke. Selanjutnya bakal dilanjutin oleh Mbak Melani. Langkah selanjutnya kita akan membuka aplikasi exam. Kemudian kita akan menyalakan modul Apache dan MySQL. Kita pilih Start. Kemudian kita akan membuka localhost. Selanjutnya kita akan membuat basis data yang baru. Beri nama sesuai dengan studi kasus kalian, lalu klik buat. Nah, dari sini kita akan mengimpor file SQL yang sudah digenerate dari Power Designer. Kemudian kita klik kirim. Nah, import telah berhasil. Nah, dari sistem kontrakan ini akan muncul 4 tabel yang sesuai dengan entitas yang kita buat. Kemudian kita akan mengisi tabelnya. Kita akan mengisi pemilik terlebih dahulu. Klik tambahkan. Beri nama pemilik, ID, kita juga bisa mengisi 2 sekaligus. Nah, selanjutnya kita klik kirim. Nah, sini 2 baris telah ditambahkan. Nah, sudah terlihat data yang kita masukkan tadi, ada Bella dan Hildan. Kita juga bisa menghapus data tersebut. Misal pemilik ini sudah tidak memiliki kontrakan lagi, kita hapus. Oke. Nah, data dari Hildan tadi akan terhapus. Begitu juga dengan penyewa. Caranya sama, kita klik penyewa lalu tambahkan dan isi sesuai dengan data yang kalian inginkan. Untuk laporan nanti
Tiap tabel akan diisi minimal 10 data sesuai dengan studi kasus kalian masing-masing. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.